Shin Tae-yong buka suara kunci kemenangan mengesankan Indonesia. Peran Rafael Struijk dan polemik gol Asnawi. Piala AFF terbukti sekelas Tarkam, pimpinan federasi cuek bebek. Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 saat berjumpa Myanmar pada matchday pertama Piala AFF 2024. Nah, gol kemenangan skuad Garuda memicu polemik karena muncul dua informasi tentang siapa pencetak golnya. Pada proses gol Timnas Indonesia, sepakan keras Asnawi sempat mengenai bagian tubuh Zin Nyinyi Aung. Nah, faktor itu mungkin menimbulkan beberapa interpretasi soal siapa yang mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Di laman Soccerway, gol Indonesia tercatat sebagai bunuh diri dari Zin Nyinyi Aung. Beberapa laman penyedia jasa statistik dan laporan pertandingan juga menuliskan informasi serupa. Catatan menarik tersaji di laman resmi Piala AFF. Ada dua informasi sekaligus tentang pencetak gol Indonesia. Catatan pertama adalah bunuh diri Zin Nyinyi Aung. Lalu, disebut pula bahwa gol itu milik Asnawi. Nah, berdasarkan pada dokumen laporan hasil pertandingan, gol Indonesia sendiri tercatat atas nama Asnawi Mangkualam bukan bunuh diri lawan. Di sisi lain Shin Tae-yong sadar betul dengan kelebihan Pratama Arhan saat mengambil lemparan ke dalam. Sang pelatih sejak lama menjadikan lemparan ke dalam Arhan sebagai opsi untuk mencetak gol. Indonesia menjadikan lemparan ke dalam Arhan layaknya sepak sudut atau tendangan bebas. Biasanya, ada Elkan Bagot yang jadi target lemparan ke dalam Arhan. Pada duel lawan Myanmar, ada pembagian tugas yang spesifik dalam situasi lemparan ke dalam Arhan. Kadek Arel dan Muhammad Ferrari dapat tugas untuk memenangkan bola pertama. Asnawi, Marcelino Ferdinand, dan Victor Dethan bersiap untuk memenangkan bola kedua. Asnawi memainkan perannya dengan baik dan mencetak gol. Sedangkan, Rafael Struijk menjadi Ben White bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkap kunci sukses kemenangan Garuda atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurut Shin Tae-yong, mereka menang karena para pemain muda sangat bekerja keras, ditambah pemain senior juga menunjukkan upaya untuk membantu junior mereka. Terbukti, kombinasi pemain muda dan senior membawa skuad Garuda menang 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana fase grup B Piala AFF 2024. Laga itu berlangsung di Tuuna Stadium, Yangon, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024. Shin Tae-yong menyadari Timnas Indonesia tidak akan mudah untuk mengalahkan Myanmar, apalagi itu merupakan laga perdana dan mereka berstatus tim tamu. Namun, kemenangan akhirnya diraih Timnas Indonesia berkat kekompakan pemain muda dan senior. Timnas Indonesia memang mayoritas dihuni pemain-pemain muda untuk pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Namun, juga ada pemain yang sudah menjadi langganan tim senior, yakni Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari. Pertandingan pertama selalu sulit. Tapi seperti yang saya sebutkan kemarin, tim ini mayoritas dihuni pemain U22, pemain-pemain muda. Para pemain senior yang ada juga menunjukkan upaya maksimal mereka, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Kita Garuda, Selasa, 10 Desember 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu memberikan apresiasi atas kerja keras pemain sepanjang 90 menit. Kemenangan perdana itu sebagai modal menatap laga selanjutnya melawan Laos di Stadion Manahan, Kamis, 12 Desember 2024. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain di tim ini atas usaha dan kerja keras mereka di lapangan, ucapnya. Kemenangan itu membuat Pratama Arhan dan kolega berada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Sementara itu, Myanmar menempati posisi keempat dengan 0 poin. Kerasnya pertandingan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 terlihat jelas saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Marcelino Ferdinand, pemain Oxford United itu beberapa kali dilanggar oleh pemain Myanmar. Paling parah, kepala Marcelino sempat terkena tendangan bola dari pemain Myanmar, Hein Pyo-win.
Menariknya, wasit justru hanya memberikan kartu kuning di saat para pemain Garuda mengharapkan kartu merah yang keluar. Kerasnya pertandingan-pertandingan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itulah yang membuat netizen menganggap turnamen tersebut seperti laga tarkam. Tidak berhenti di situ yang memperlihatkan Piala AFF sekelas tarkam. Arhan Kakak beberapa kali dilanggar dengan keras. Dengan kondisi seperti ini, diakini Piala AFF tidak akan berkembang sampai kapanpun. Pimpinan Federasi Asia Tenggara juga seolah cuek dengan situasi seperti ini.